Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Kazim dengan NIM 210101014 akan menjelaskan sebuah maket tentang pertanian berkelanjutan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan sharing untuk menambah pengetahuan tentang manfaat dan kegunaan dari semua bagian dari maket saya. Yang pertama adalah rumah, sumber pangan keluarga. Lahan pekarangan rumah bisa dimanfaatkan dengan menanam berbagai sayur-sayuran, misalnya kangkung, sawi, cabai, ataupun tomat. Sayur-sayur tersebut bisa dipanen untuk kebutuhan pangan keluarga agar dapat menekan anggaran rumah tangga dalam pembelanjaan sayur-sayuran, dan sayurnya juga lebih aman dan sehat karena non-pestisida dan pupuk kimia. Nah, yang kedua di sini ada mina padi. Di sebelah tanaman padi terdapat tanaman refugia. Di sini memakai bunga kenikir sebagai mikrohabitat predator musuh alami dari hama tanaman padi itu sendiri. Penanaman refugia mampu mengurangi biaya produksi karena mengurangi pengeluaran untuk pembelian pestisida kimia. Daun kenikir juga dapat dikonsumsi sebagai sayuran. Untuk yang kedua, ada mina padi-padi dan ikan nila. Memiliki keunggulan dua panen sekaligus, yaitu padi dan ikan. Secara tidak langsung juga menerapkan sistem pengolahan hama terpadu atau PHT. Karena ikan akan memakan hama dan gulma kecil pada tanaman padi. Dan juga lebih efisien dalam penggunaan pupuk karena kotoran ikan akan menjadi pupuk organik sehingga akan meningkatkan kesuburan tanah. Dengan sistem mina padi, penggunaan pupuk kimia dapat ditekan sebanyak 20-30%. Nah, ikannya juga dapat dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani. Setelah padi dipanen, sekam dapat dijadikan sebagai dedak untuk pakan ayam petelur. Selanjutnya ada tumpang sari beberapa tanaman. Ada rumput gajah, kemudian ada tanaman jagung, ada kedelai, dan juga kacang panjang. Untuk rumput gajah sendiri digunakan sebagai pakan ternak sekaligus akan menahan serangan hama ulat penggerek batang tanaman jagung karena hama tersebut akan berpindah pada batang tanaman rumput gajah. Yang kedua ada jagung manis. Jagung manis ini dapat digunakan sebagai ajir untuk tanaman kacang panjang, namun pemakaiannya setelah jagung dipanen. Kemudian, bonggol jagung juga dapat digunakan sebagai pakan kambing. Selanjutnya ada tanaman kacang-kacangan, yaitu kedelai dan kacang panjang. Nah, tanaman kacang-kacangan ini sebagai penyubur tanah karena akarnya menjadi tempat hidup bakteri pengikat nitrogen. Kelebihan sistem tumpang sari ini sendiri adalah dapat dipanen beberapa jenis hasil tanaman dalam satu waktu. Penggunaan pupuk juga menjadi lebih efisien serta secara tidak langsung akan melakukan pengelolaan hama terpadu. Selanjutnya ada greenhouse tanaman toga. Nah, di dalamnya ada jahe, lengkuas, kencur, serai, bahkan juga ada kemangi. Nah, fungsinya sebagai tanaman obat herbal keluarga agar petani selalu sehat, kemudian juga sebagai penyedap masakan, serta dapat juga digunakan sebagai lalapan. Ada juga kandang kambing. Di sini, kandang kambing sebagai pendapatan tambahan petani, kemudian kotoran kambing ini sebagai bahan pembuatan untuk pupuk organik. Di sebelahnya ada kandang ayam petelur. Nah, ayam petelur ini sebagai pendapatan tambahan petani. Telurnya dapat dikonsumsi untuk sendiri, kemudian dapat juga untuk dijual, serta kotoran sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Ada juga tempat untuk pembuatan biogas dan kompos. Biogas sendiri bahan-bahannya didapatkan dari sisa-sisa panen dari tanaman, misalnya bonggol jagung atau berangkasan tanaman kacang, ataupun dari sampah rumah tangga seperti sayuran atau buah-buahan, serta dari kotoran ternak. Biogas digunakan sebagai pengganti gas untuk memasak di dapur dan sebagai sumber penerangan serta listrik. Di sini petani juga harus mampu menyediakan pupuk organik sendiri untuk meningkatkan kesuburan tanah.
bisa didapatkan dari sisa-sisa pembuatan biogas ataupun dari kotoran ternak dan sisa panen serta juga sampah rumah tangga. Ada juga tempat penjemuran, digunakan sebagai sarana pengeringan kadar air hasil panen, seperti padi, jagung, ataupun kedelai sebelum dijual, diolah, dan disimpan di tempat penyimpanan agar lebih tahan lama. Di sini juga ada pabrik. Pabrik ini berfungsi untuk mengelola hasil panen, misalnya kedelai, diolah menjadi tahu, tempe, susu kedelai, ataupun keripik tempe agar lebih mahal harga jualnya, serta untuk pengemasan hasil panen jagung manis. Biasanya jagung manis kan dibungkus dengan plastik wrap, kemudian kacang panjang dan pengemasan pepaya sebelum dipasarkan. Tak lupa juga ada tempat penyimpanan hasil panen ataupun tempat alsintan. Setelah panen dijemur, dapat disimpan di tempat kering agar tidak berjamur dan diserang hama, yaitu hama gudang. Untuk alsintan dapat diletakkan di tempat penyimpanan atau di sebelahnya agar lebih tertata dan lebih awet. Sekian penjelasan tentang market pertanian berkelanjutan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.